Oke, kembali lagi di channel saya. Mau kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang anak abah ya. Anak abah 10 November kemarin, tepat hari pahlawan, membuat partai perubahan, yaitu partai, kita tahulah, partai anak-anak abah ya, anak-anak Anies ya kan. Dan kita lihat sepi peminat ternyata ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Gerakan Perubahan. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kami, rakyat Indonesia, menyatakan berdirinya Gerakan Perubahan yang terdiri dari Partai Perubahan, Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Serasi atau Sejahtera Seluruh Rakyat Indonesia, Yayasan Petranas, dalam kurung Peduli Transformasi Nasional, dan PKPD, Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah, sebagai 5 pilar perjuangan gerakan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Deklarasi ini menegaskan kesamaan tujuan dari 5 pilar gerakan perubahan yang telah diinisiasi oleh lebih dari 1000-an orang relawan Anies atau Amin pada 27 April 2024 untuk semua rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Jakarta, 10 November 2024. Dr. Robi Nur Hadi, MSI, beserta 1000-an relawan. Terima kasih. Sudah saatnya calon presiden kita mempunyai kalau tidak jangan harap untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini kalau dia tidak memiliki partai. Siap. 2029 Partai Modern. Siap. Jadi kalian lihat nggak berita kemarin ada beberapa orang yang teriak-teriak demo di depan rumahnya Bapak Jokowi mengatakan hakimi Jokowi, Jokowi penjahat bangsa Indonesia, Jokowi bla 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 bla, Mulyono ini itu. Oke. Di saat saya telusuri ternyata orang-orang itu adalah orang-orang bayaran ya, dan beberapa orang itu aktornya juga, di balik itu adalah orang-orang dari Partai Banteng. Paham kan ya, Partai Banteng. Ya pastilah orang-orang yang tidak suka lah dengan Jokowi inilah ya, seperti itu. Mereka teriak-teriak demo di depan rumah Jokowi seakan-akan mereka terzolimi. Fakta dan nyatanya mereka adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang menunjukkan jati dirinya. Mereka tidak bisa berterima kasih kepada seorang pemimpin yang 10 tahun ini ya memberikan dampak positif di bangsa kita. Jikapun ada kelemahan, ya minimal kita utarakan saja dengan kata-kata santun ya, ucapan yang yang tidak menghinakan. Kita berharap pemimpin yang saat ini bisa memberikan kelengkapan atau menyempurnakan hal yang baik. Tapi Jokowi menurut saya pemimpin yang jauh lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Itu fakta saja. Jadi buat kalian yang teriak-teriak, tolong ya, otak kalian lebih dipakai ya. Kalian punya mata, punya bibir, jangan jadi orang yang munafik, gitu aja. Oke? Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Wah, seru nih. Cuma pertanyaannya Mas Anies harus siapin duit. Ya 4 tahun pertama kira-kira
1 T dah, 1 triliun. Gimana sih Pak Tendi hitungnya 1 triliun dari mana? Ada 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. 1 kecamatan buat biayain katakanlah kantor, peralatan, kader 50 juta. Ya kan? Dan lain-lain itu kira-kira 400 miliar. Nah terus selama 5 tahun ini kan itu kan harus ada kegiatan tuh sosial, penjangkauan anggota supaya ada 40 juta kan. Katanya kan anggotanya simpatisannya Anies seluruh Indonesia 40 juta. Ya mulailah tuh pengagum Anies kumpulin duit, dapat gaji 2 juta, sumbang ke Anies 1 juta. Ada 40 juta kan udah 400 miliar. Yang 40 juta, 1 juta, oh baru 40 miliar. Berarti mesti 10 juta. Dan biaya 1 partai setiap bulannya, saya cari tahu berapa sih biaya operasional 1 partai semacam sekelas-kelas PKS ya atau PKB gitu, kira-kira 1 bulan Mas Anies harus cari uang 10 miliar 10 miliar untuk biayain kader-kadernya tuh, makan, gaji dan sebagainya ya. Mungkin kader-kader inti lah ya gitu. Nah kalau sudah terkumpul, kalau itu bisa dilakukan dan bikin program terus ya, bisa saja 2029 bertarung. Dan seandainya kalah, siapin lagi uang 1 triliun lagi, gitu kan. Nah pertanyaannya, Anies mentalnya kayak mental Prabowo enggak? Hah? Rasanya enggak. Anies tidak tahan banting karena kebiasaannya bukan fighter seperti Prabowo, 4 kali menang, 4 kali kalah, terus fight terus. Tapi akhirnya Prabowo minta nasihat juga sama Pak Mulyono. Akhirnya Pak Mulyono bilang, benar nih mau jadi capres. Ya benar, ya udah, iya Pak Mulyono, kalau Bapak dukung saya mau nyapres lagi nih. Bosen juga udah 4 kali. Ya akhirnya Pak Mulyono juga yang bantu. Nah ini siapa yang bantu besok? Prabowo? Nggak mungkin. Ente sudah bantai dia kemarin di debat capres, mana mungkin. Jadi siapa? Mungkin di negeri Yaman sana ada duit kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Jokowi dengan Mas Gibran sama-sama orang yang di awal masa jabatannya dihina, dibully, diperlakukan dengan merendahkan mereka. Siapa yang melakukannya? Orang-orang yang tidak suka terhadap keberadaan mereka menjadi pemimpin negeri ini. Dulu Pak Jokowi ketika pertama kali menjadi presiden punya gelar-gelar yang sering diucapkan oleh para pembencinya. Siapa pembencinya? Tentu orang-orang yang kalah. Sebutan-sebutannya itu menyakitkan hati. Ada yang menyebut Cokodok karena beliau suka memelihara kodok, kemudian menyebut PKI, Pongaplongo, Pongdeso, Mukidi, dan gelaran-gelaran lain. Kemudian gelaran-gelaran buruk tersebut bertambah. Firaun, menyebut ulama itu, dan juga katanya Firaun, Bang Tipu. Mereka yang menyebut Pak Jokowi dengan gelar-gelar buruk ini tidak memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian memanggil seseorang dengan gelar-gelar buruk. Demikian pula Mas Gibran mendapatkan gelar-gelar piring sayur, jasa palsu, plongo-plongo, takut debat, aku kencur, Samsul. Apakah Pak Jokowi terganggu dengan gelar-gelar tersebut? Tidak. Beliau tetap bekerja. Karena apa? Beliau ini sangat taat terhadap perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan beliau memimpin bangsa ini, maka beliau bekerja dengan giat. Bahkan di periode kedua,
jargon Pak Jokowi, kerja, 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 kerja. Abaikan yang menghina, kita kerja. Karena memang Indonesia butuh orang-orang yang bekerja. Kita sudah terlalu lama santai, terlalu lama miskin, terlalu lama menjadi negara berkembang. Pak Jokowi harus kerja, 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 supaya status Indonesia berubah. Tidak lagi menjadi negara berkembang, melainkan menjadi negara maju. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sekarang Indonesia masuk ke dalam golongan negara-negara maju. Hujatan ini juga melanda putra beliau saat ini. Sampai-sampai foto Mas Gibran itu nggak ada di DPR. Apakah Mas Gibran terganggu dengan itu? Tidak. Sama seperti bapaknya. Beliau kerja, kerja, kerja. Pak Jokowi pasti ngomong ke Mas Gibran, Le, kamu kerja, kerja, kerja. Abaikan orang-orang yang menghina. Sudah abaikan saja. Kerja, kerja, kerja. Kamu ini sudah diberi amanah oleh rakyat. Kerja. Jangan kamu nengok ke orang yang memanggil kamu dengan gelar-gelar buruk. Abaikan. Acuhkan. Menengoklah kepada panggilan-panggilan rakyat yang tulus mencintaimu. Rakyat yang meminta bantuanmu. Itu nasihat Pak Jokowi. Makanya Mas Gibran itu tidak pernah tidak menengok pada orang yang memanggilnya. Mas Gibran, Mas Gibran. Pasti nengok. Tapi kalau beliau dikata-katai, nggak akan nengok. Kubu Papa aja dicuekin sama dia. Ketika fotonya nggak dipajang aja, beliau nggak komentar. Kerja terus, sudah kerja. Bahkan beliau menunjukkan kepada masyarakat bagaimana beliau ini bisa memimpin sebuah rakornas. Beliau menasehati gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat negeri supaya satu visi dan misi dengan presiden dalam menjalankan amanah rakyat. Tidak ada program-program lain selain program Bapak Prabowo. Tidak ada misi-misi lain selain misi-misinya Bapak Prabowo. Gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat negara untuk sama-sama menjalani program dan visi misi Bapak Presiden Prabowo. Itu ajakan Mas Gibran. Keren. Anak muda menasehati banyak orang, banyak pejabat dengan kewibawaan yang tinggi seperti bapaknya. Pak Jokowi ini bukan orang biasa, sehingga beliau bisa menerima caci maki dengan terus bekerja. Begitu pula Mas Gibran. Mas Gibran sedang belajar menerima caci maki dan terus bekerja seperti bapaknya. Membenci Mas Gibran ini bukan orang biasa yang benci ya. Yang benci Mas Gibran ini bahkan DPR. Siapa mereka itu yang dulu mendukung bapaknya, sekarang membenci Mas Gibran, sehingga Mas Gibran menjadi bulan-bulanan. Lebih berat ini musuhnya Mas Gibran. Para pembenci ini nggak tanggung-tanggung menghujat, bahkan tidak memajang fotonya. Pak Jokowi bukan orang sembarangan. Dan nanti kita akan saksikan Mas Gibran mengikuti jejak Pak Jokowi. Mas Gibran akan menjadi orang yang bukan sembarangan. Oke, jadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gue